dari Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Yogyakarta, serta Kulon Progo. Di sini sebelah sini itu untuk CCTV yang ada di sepanjang Jalan Malioboro. Jadi ketika ada orang yang lewat, ini otomatis akan counting atau menghitung orang itu dan diklasifikasikan apakah itu perempuan atau laki-laki, seperti itu. Terima kasih. 374, Mbak. Masa kampus pertama di depan. Itu jumlah wanita dan prianya. Ternyata yang seneng jalan-jalan malah pria dibandingkan. Sempat di rumah, Pak. Iya. Sempat sama istrinya. Ya kan lihat ini. Jam kerja, Pak. Nah, gitu ya. Ya, izin Bapak, ini di depan kita ada fitur namanya Smart Dashboard. Di dalam Smart Dashboard ini Bapak Ibu, ada data-data mengenai informasi kota. Pertama yaitu kendaraan masuk dan keluar, ditandai dengan yang birunya. Yang 200 itu tuh seluruh provinsi, keluar masuk provinsi. Ya? Oh, itu campur. Jadi kita tuh ada yang provinsi, ada yang kota juga. Nah ini ada top 5-nya batas provinsi untuk counting. Ada juga crowd control tadi Bapak bilang perempuan dan laki-laki itu ada di CCTV Prambanan, di CCTV Malioboro, ada yang di stasiun, ada yang di bandara. Jadi CCTV kita mempunyai fitur atau counting gitu ya, mendeteksi wajah, mendeteksi gender laki-laki atau perempuan yang lewat di atau istilahnya face recognition gitu kan, yang lewat di CCTV kita. Nah, jadi kita bisa mengukur nih seberapa banyak orang yang ada di dalam wilayah tersebut, volume orangnya berapa, crowdednya berapa. Jadi nanti datanya tersebut bisa dijadikan sebagai dasar apa keputusan. Apakah nanti kalau misalnya sudah izin sudah melalui ambang batas, itu bisa nanti jadi keputusan apakah nanti di stop atau dialihkan gitu. Nah, selain integrasikan dari berbagai instansi, kita analitikan. Maksudnya dianalitikan itu apa? Bisa mendeteksi Bapak Ibu. Mendeteksi apa? Mendeteksi kendaraan seperti klasifikasi kendaraan, seperti bis, mobil, truk, motor, itu diklasifikasikan di wilayah-wilayah tertentu. Terus ada juga deteksi pelanggaran. Jadi misalnya bapak-bapak, ibu-ibu melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran lalu lintas, misalnya parkir sembarangan gitu, atau pelanggaran misalnya buang sampah sembarangan, nyebrang sembarangan, itu terdeteksi di sini, Jadi bisa mengklasifikasi sampai seperti itu di sistem kita ini. Nanti datanya dikumpulin yang terbanyak, yang terendah di mana, di wilayah-wilayah mana. Ini akan menjadi dasar kita yaitu algoritma indeks satu kota. Nah, indeksnya apa aja? Indeks keselamatan, ketertiban, kelancaran. Indeks ini yang akan dijadikan satu kota sebagai dasar nanti. Kan ini daerah sini banyak yang nyebrang sembarangan nih, misalnya di stasiun Tugu. Nanti kedepannya seperti apa gitu? Apakah akan dibuatkan JPO misalnya? Itu kan contoh istilahnya rekomendasi gitu. Selain itu kan wanitanya, yang wanitanya 7.942 itu yang iya. Masih ada beberapa, sekitar 13 ya. 13 CCTV dari mulai detek sampai titik 0. Pada 13, jadi kita bisa counting people yang ada di dalam. Bapak, di sini ada istilahnya dari jam 00 sampai jam sekarang itu ada 45.158 orang, itu dari jam 00 dari semalam hingga saat ini. Kemudian kita bisa melihat ini di filter per jam. Ya, bisa di filter Paling ramai jam berapa? Paling ramai jam berapa? Seasonnya. Dari malam. Tapi kan memang ramai terus ya. Ketika bisa sama sekitar 20 sampai 30 per DKI itu berarti kan berusaha. Kalau tadi pergerakan orang yang wisatawan saja sekitar 1,5 sampai 1,7 itu yang stay di Jogja ya. Bisa bayangkan kalau
3 juta betul berkunjung ke Jogja. Rata-rata timbunan sampah orang per hari di dalam kota itu 0,5 atau setengah kilo per orang. Kemudian yang di kabupaten 0,74 besar karena banyak sampah organik. Jadi bisa dihitung sebetulnya dari kalkulasi kunjungan wisata yang bergerak di Baca Kota dan sekitarnya. Kali orang sudah ketemu kunjungan sampah. Syaratnya begitu ya. Tapi kita bisa lihat ada yang orang datang lewat tadi Pak Boyo juga begitu. Wisata di atas mobil karena dia ingin parkirnya di Jalan Malioboro sementara tidak ada tempat yang disediakan di Jalan Malioboro. Dia pilih terus. Itu salahnya bisa dibaca. Kita bergerak soal sampah seperti itu. Kita bisa mengkalkulasi sebenarnya kemudian sampah yang bakal muncul. Oleh sebab itu antisipasi dari awal sudah kami minta Pak Kadis LH untuk menyiapkan perangkat optimalisasi data. Yang terakhir soal mengapi saya kira saya dibantu dari Bapak. Moga Pak. Silakan Bu, siapa yang terima kasih, ini namanya Mbak Siska. Suwitomo ya. Bukan, tanpa Lawas sawit. Ada sini Mbak. Mbak Vera izin barang setengah detik dibuka via kamera. Dimas sama dia ke sini. Dimas sama dia. Kita ada Bapak Ibu pemandunya, sekarang ada Bapak Ibu juga ada Pak Kalbun ini masuk di dalamnya adalah penanganan yang lainnya itu metodologi. Jadi kita bisa mengantisipasi apa? Karena kita punya di utara punya gunung, di selatan punya laut, diperkirakan ada kenaikan gelombang yang naik di pantai selatan. Kemarin diperkirakan antara 2,5 sampai 4 meter dan rendah. Lalu cuaca lagi, tapi kita menginformasikan kepada halayak untuk tidak sampai mandi di pantai. Kan sebenarnya Pak sudah dipakai banyak jebul. Karena kejadian satu orang tertolong harus bukan dilarang tapi sebaiknya tidak mandi di dekat pantai tidak mandi dulu. Yang terakhir bahwa itu menarik soal sampah. Dia adalah bingung ya. Kemudian yang di sebelah sini dekat dengan hotel Mutiara Selatan dan nanti di titik nol yang sudah saya gunakan jam bukanya akan kita pemantau dari jam 7 pagi sampai dini hari. Kemudian menjelang tahun baru kita buka 24 jam dengan masing-masing kabupaten yang bertugas. Itu terakhir supaya wisatawan nyaman. Ini soal baget ya, itu semua karena semua orang ingin melihat Malioboro sampai ke titik nol, maka kami menyarankan berharap apabila ada kembang api yang besar itu dari tadi asosiasi sebaiknya di sini berkaitan dengan keamanan. Mungkin kami berharap juga tidak ada yang melepas baru udara ini berkaitan dengan keamanan penerbangan. Kita harus sendiri seperti itu, tidak kita supaya betul-betul kita sama-sama amankan nyaman. Kemudian untuk lalu lintas akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Seperti kemarin kami sampaikan ke teman-teman, kali ini kami hadirkan kepala dinas lingkungan hidup. Bagus kan biasanya tidak dihadirkan, ini kita hadirkan kesiapan
penampungan sampah sampai dengan akhir tahun. Kemarin sampai bulan Desember sudah bergerak 400 truk sampah kota ke Piungan, itu lewat sini. Setara dengan 2000 ton yang sudah terisi. Itu berpengaruh Pak. Berarti kan timbulan sampah betul-betul sangat signifikan. Nah, sehingga kami mengupayakan mengoptimalkan sarana yang ada, menggeser terutama sampah di kota ke Piungan sampai dengan supaya bisa datang tidak ketemu dengan tumpukan sampah, tapi ketemu dengan tumpukan objek wisata yang menarik. Tidak hanya kota, kami sudah diminta oleh PMK Sleman residu sampah hasil pengelolaan sampah di kawasan Sleman. Informasinya sudah mendekati angka 1021 ton yang harus digeser. Itu makanya kami hadirkan pada Gubernur karena menangani soal sampah yang sampai hari ini belum terselesaikan secara baik. Kemudian kami membuka posko aduan untuk wilayah kota bisa di nomor 0811 3870 Selangi dalam kota 0811 3870 1777 ini yang akan wisatawan di objek dalam wilayah Dinas Pariwisata DKI maupun pelaku dan industri pariwisata untuk menyelenggarakan serangkaian event-event yang ada di luar kota Yogyakarta sepanjang Natal dan khususnya pada saat tahun baru, dan juga ada beberapa terkait dengan produk-produk wisata yang juga kita dorong untuk nantinya bisa diakses wisatawan agar mereka bisa merasakan berwisata di Jogja, tidak hanya kembang api di pusat kota, tapi merasakan bagaimana nuansa yang ada di desa-desa wisata menyambut pergantian tahun 2025. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo terakhir Pak, terkait dengan kegiatan pariwisata seperti tempat parkir di tetangga, bisa diakses lewat umum. Jadi kendaraan itu harus masuk Malioboro, karena tadi kebanyakan mobil masuk Malioboro dan kita dapat parkir, maka dia akan muter-muter. Maka kami berharap bagi yang mau ke Malioboro jangan memaksakan diri menggunakan kendaraannya untuk melintas di Malioboro. Silakan cari alternatif parkir, tapi tidak jauh dari Malioboro. Di Ketandangan itu paling jalan kaki nggak sampai 400 meter sudah bisa masuk Malioboro tanpa harus susah payah macet-macet di Malioboro. Bisa akses ke pasar BK. Monggo kami berharap pada teman-teman untuk mengajak wisatawan untuk lebih cerdas memilih akses. Terima kasih Mas Pasti jalan-jalan yang memang kemarin kan tetap terbuka, bisa dilewati melalui gelombang sehingga orang kan banyak yang terjebak melalui jalur itu. Sekarang kemarin koordinasi sudah dilakukan, beberapa sudah tidak diizinkan lagi. Yang kami sudah Pak Haris. Ya, Pak. Sekarang masyarakat lebih cepat daripada kami untuk menggunakan jalur alternatif tapi mohon lebih jeli lagi karena ada beberapa jalur alternatif yang menurut saat ini terhambat. Bahkan kemarin jalur alternatif itu kami rekomendasikan, tapi setelah kejadian ada beberapa longsor, maaf kami tidak merekomendasikan karena termasuk yang sebelum lama hanya bisa dilakukan separuh. Apalagi jalur yang belum direkomendasikan, karena biasanya mengandalkan Google biasanya bisa masuk rumah, karena ada jalur menuju kampung. Nah, ini kadang kampung juga tidak bisa menerima karena aktivitas terlalu padat sehingga masyarakat diarahkan untuk menuju jalur hubungan yang masuk kampung. Jadi jalur-jalur alternatif sebetulnya juga kami publish secara berkala nanti lewat media sosial kami agar masyarakat ya tidak
selalu mengandalkan dokumen yang mungkin belum aktif tentang sejarah. Kalau sejarah nanti ada beberapa yang bisa disampaikan oleh teman-teman dari kita. Terima kasih, cukup.